senantiasa kita berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah pada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Hadirin sekalian, tentunya apa yang perlu dalam langkah awal di tahun 2023 ini, kita muhasabah diri. Kita melihat apa yang telah kita perbuat tahun kemarin. Apakah semua pekerjaan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala? Ataukah banyak kita meninggalkan perintah Allah? Ini kita muhasabah. Artinya kita menghitung. Kalau ibarat orang yang dagang, kita menghitung ini apa rugi, apa untung. Ya mudah-mudahan dalam untung. Tapi kita lihat keuntungan yang kita raih harus kita jaga. Jangan sampai tahun ini merosot lagi. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kana yawmu khairun min amsihi wa huwa radiyun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Kita pengen beruntung. Kita pengen meraih satu kemenangan. Keuntungan yang kita raih, kita harus jaga. Jangan sampai kita rugi lagi. Nah, tahun kemarin kalau kita rugi, Masya Allah, kita lihat. Oleh karena itu, muhasabah diri. Pernah Umar bin Khattab mengingatkan, untuk apa? Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ciptaannya, kita sebagai insan, sebagai manusia, yang Allah jelaskan manusia itu diciptakan sebaik-baik makhluk. Maka untuk menjaga diri ini sampai Allah senantiasa mengingatkan. Diingatkan untuk melaksanakan sholat, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, diingatkan untuk mengikat tali persaudaraan. Ya, waqtasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali itu agama Allah sekalian, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, sampai begitu Allah mengingatkan kepada hambanya, terus dan terus diingatkan. Jangan sampai kita merugi. Nah, tinggal kitanya diingatkan. Termasuk setiap saat Allah senantiasa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasan ayat 18. A'udzu billahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ikutilah aturan dan tuntunan Allah dalam perjalanan hidup kalian. Wal tanjur nafsu ma qaddamat lighad, dan coba perhatikan diri kalian. Apa yang telah kalian perbuat untuk persiapan hidup esok hari. Lighad untuk esok pagi. Artinya untuk kehidupan besok kita di alam kubur. Kehidupan besok kita di alam akhirat yang lebih kekal, lebih baik, dan tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Betapa banyak yang kita cintai di dunia ini nggak bakalan kita ambil lagi. Oleh karena itu Allah mengatakan, wal tanjur nafsu ma, coba perhatikan diri kalian masing-masing. Apa yang telah kalian perbuat untuk hidup esok, yaitu ketika kita kembali kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Artinya ikutilah tuntunan Allah. Ikuti yang Allah berikan petunjuk. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah,
Allah tahu pekerjaan kita memang manusia bersifat apa? Lemah, bersifat kekurangan, bersifat lupa, salah. Ini semua ada di diri kita. Tinggal kita menyikapi itu semua bagaimana? Kan Allah mengingatkan wal tanjur nafsu ma qaddamat liqad. Ingat, kamu tuh harus punya bekal. Kembali kepada Allah, harus punya amal. Bahwa di dunia ini, Masya Allah, kalau lihat tahun baru Pak, betapa banyak orang-orang meluapkan kegembiraannya menyambut tahun baru. Bukan tidak dibolehkan, boleh, tapi dikhawatirkan ini akan lupa, akan menghilangkan jati dirinya sebagai hamba Allah, sehingga banyak hal-hal yang terbuang sebagai larangan Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Tapi orang beriman menyikapi bersyukur dan mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan, karena kita tidak tahu kehidupan 2023 sampai berapa lama lagi kalau berikan kesempatan. Nikmat yang Allah berikan jangan disia-siakan. Wadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Sebutlah namaku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada engkau. Allah sangat terus membimbing hamba-Nya yang beriman. Wadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepada kamu. Bersyukurlah, berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Ya, zikir itu ingat, sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Begitu sampai Allah membimbing kita. Washkuruli, bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan. Wala takfurun, jangan kamu ingkar, jangan kamu. Masya Allah, kalau kita melihat kehidupan 2022 kemarin, betapa besar ujian manusia. Terutama apa tuh Pak ujiannya? Bencana alam. Masya Allah, bencana alam dari hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus. Ini semua kehidupan manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tentunya bagi orang yang beriman apa menyikapinya? Bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan agar bisa meningkatkan rasa keyakinan, rasa iman kepada Allah. Kalau nggak punya keyakinan, ini azab katanya. Ini siksa Allah. Azab yang Allah berikan. Sehingga tidak ada timbul rasa apa? Rasa syukur. Kalau Allah memberikan sesuatu yang baik, tapi tidak baik untuk manusia, maka ujian. Ajib tuh bi qadaillah. Rasul, aku heran dengan ketetapan Allah. Nabi mengatakan heran dengan ketetapan Allah. Kenapa? Ketetapan Allah tidak pernah disenangi oleh manusia. Coba puting beliung aja, siapa yang senang? Nggak ada. Tapi ketika Allah menguji, tidak sedikit yang hancur karenanya, termasuk gempa bumi. Tapi memang sudah diingatkan. Sejauh mana orang yang beriman diingatkan oleh Allah? Karena Allah tadi nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 misalnya, itu diingatkan paskuruni asmakum. Karena ayat banyak yang menyatakan tentang hari kiamat. Bahkan orang-orang akan menyatakan di dunia ini ada apa? Ada surga, sampai nyebutnya apa? Surga dunia. Masya Allah, mereka sudah cukup merasa di dunia itu senang dengan surga, kesenangan mereka. Dengan apa? Dengan yang mereka miliki, harta,
ada di dalam surat Ali Imran ayat 14. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harsy dzalika mata'ul hayatid dunya. Coba kita bayangkan, kesenangan manusia telah digambarkan oleh Allah. Bisa lupa kepada Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dianggap indah bagi manusia dengan kesenangan dunia. Minan nisa, wanita yang disenangi, wal banin, anak-anak yang disenangi, wal qanatiril muqantarati, dan harta mereka menumpuknya, minaz zahabi wal fiddah, jenis emas dan perak, wal khairil musawwamati, dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harsy, sawah ladang. Zalika mata'ul hayat di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Allah jelaskan kehidupan dunia itu tadi kalau dimiliki oleh manusia, pertama mereka menumpuk harta, banyaknya emas dan perak. Kemudian wal qanatiril muqantarati, harta benda yang mereka tumpuk, baik emas dan perak, wal khairil musawwamat, dan juga kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan masa itu, masya Allah, harganya bisa miliaran. Karena indahnya paling disenangi oleh para raja-raja. Sekarang apa tuh Pak? Gantinya kuda, mobil mewah. Wah, sekarang orang-orang yang punya mobil mewah sulit dibeli, mereka pesan dulu. Kenapa? Karena adanya uang, adanya kekayaan. Untuk apa? Kesenangan. Wal an'am, dan juga binatang ternak. Kata Allah, wal harsy, sawah ladang. Dikuasai oleh manusia itu semua. Allah jelaskan, zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan manusia hidup di dunia. Sedangkan di akhirat apa yang Allah jelaskan? Sampai Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya tipu belaka, hanya nikmat yang semu. Coba ada orang, Pak, masya Allah, habis terima uang, begitu pagi hari dia terima, karena senangnya sore dia pesan apa? Mobil. Tujuannya ya untuk apa? Dia senang lah, dia pesan mobil. Begitu habis maghrib, umat penyakitnya dibawa subuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Paginya mau dikirim tuh. Jadi kita pasti akan meyakini kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan yang semu itu baru saja mau enak, baru saja mau menikmati yang didapatkan, tapi ditinggalkan oleh pemiliknya. Akhirnya apa? Yang menjadi nikmat pindah kepada anaknya, keluarganya. Masih mending nikmat itu masih dimiliki oleh anaknya, tapi dikhawatirkan anaknya lupa kepada orang tuanya yang telah berjuang. Lupa bahwa nikmat itu awalnya dari orang tua yang
Jadi payah untuk berusaha. Dan orang tua tadi mengingatkan bahwa harta yang dimiliki itu harus dijaga. Belum sempat dia berpesan yang kedua, tapi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah kehidupan dunia yang semu kata Allah. Jangan tertarik, jangan suka kita mengikuti arus hawa nafsu. Kalau arus hawa nafsu diikuti manusia, hanya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal bani. Mereka banggakan anak-anak mereka, mereka banggakan keluarga mereka, tapi dia tidak bangga kalau anak-anak mereka itu memiliki ilmu pengetahuan agama, syariat agama yang bisa mengikat dia untuk lebih dekat kepada Allah. Dulu Pak, ya bukan dulu ya, alami juga setiap tahun baru itu maghrib aja masih 2 hari itu udah banyak trompet segala macam. Terpengaruh kita. Akhirnya apa? Saya berinisiatif, daripada kita menunggu waktu itu cuma kita adakan istighosah, kita adakan kajian tentang agama. Alhamdulillah semalam kami buka rumah kumur, dan memang setiap tahun saya canangkan seperti itu Tuhan. Jangan sampai pergantian tahun itu bisa melupakan diri kita hanya kepada Allah, lupa diri kita kepada Allah. Kenapa? Terbawa arus, terbawa oleh gelombang mereka dengan petasannya, dengan kembang apinya. Bukan dilarang, dipersilakan, tapi dinyatakan oleh para ulama bahwa maksiat terbesar adalah terjadi di malam tahun baru. Kadang-kadang lebih banyak lupanya ketimbang ingatnya. Kalau memang orang-orang kafir itu dunia surganya dunia, jangan sampai orang yang beriman ikut surga dunia, lupa dengan peringatan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya tipu daya belaka, hanya nikmat yang semu yang sebentar. Oleh karenanya kita dapat wal tanjur nafsu ma qadamat liqat, coba muhasabah diri, ingat diri kalian bahwa apa yang kalian perbuat pun tahun kemarin belum tentu diterima. Nah, ini kita lihat, kita ingat dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Kemudian kita lupakan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tanamkan, agar kebaikan kita timbulkan di tahun 2023 ini lebih baik lagi. Karena tujuan hidup kita mencari apa? Mencari kekayaan atau mencari ilmu atau mencari kebaikan? Kan kita sering Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja kita buktikan. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Ya Allah, datangkan atina, berikan kepada kami, datangkan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Nah, sesuai permohonan kita, kebaikan itu enggak bakal datang kalau kita tidak usahakan. Dari rumah kita sholat berjamaah, ini namanya kita berusaha mencari kebaikan, bertemu dengan teman. Ini udah dapat nilai apa? Nilai jamaah dapat. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya berapa kali lipat? 27. Sholatul jamaah khairan min sholatil fajri bisab'i wa isrina darajatan. Subhanallah. Sholatnya. Kenapa? Karena dari rumah sudah niat dengan bismillah, amantu billah, tawakkaltu Allah, melangkahkan kaki menuju masjid. Sampai di masjid, melangkahkan kaki kanan dengan mengucapkan Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampuni dosa saya, bukakan pintu rahmatmu untuk saya. Apa pintu kasih sayang Allah yang kita kehidupan yang bahagia, sudah dapat kebaikan, belum lagi sholat berjamaah, belum lagi kita saling bermuajahat. Apa muajahat? Kita saling memandang teman, pahala, sedekah, senyum pun sedekah. Nah,
Jadi kenapa kita memang mencari sengaja mencari kebaikan sesuai dengan permohonan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami dunia. Kalau kita nongkrong aja di rumah nggak bakal dapat kebaikan. Dari mana kebaikan nggak bakal datang? Kalau kita tidak usaha, kalau kita tidak mencari. Tapi kita minta fid dunya hasanah, dunia kebaikan. Sejauh mana amal kita kerjakan tahun 2022? Sebanyak amal sedekah yang kita keluarkan di 2022, sebanyak mana kalimat-kalimat yang baik kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Karena yang dibaikkan seperti itu. Sampai Allah gambarkan, Allah umpamakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 bahwa kalimat-kalimat yang baik itu kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat-kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama, akarnya mencengkeram bumi, begitu kokohnya, dan cabangnya, dahannya di atas langit fis sama, tidak mudah patah diterjang angin sebesar apapun. Sampai Allah memberikan perumpamaan seperti itu, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah ini akan memperkuat diri kita, memperkuat orang yang beriman. Bagaimana memperkuat pohon itu? Dengan apa? Akarnya yang kuat, dahannya yang kuat. Sampai begitu Allah memberikan perumpamaan agar diri kita terisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Habis sholat, ya, kita usahakan untuk baca apa? Tasbih. Ya, sebanyak 33 kali, semua sampai 99, dilengkapi dengan la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai 100 kali. Itu bertasbih jangan lupa. Kemudian di saat kita bekerja, setiap saat jangan lupa untuk menyebut nama Allah dengan membaca bismillah. Karena apa yang kita kerjakan dengan bismillah tidak terlepas dari keberkahan yang Allah berikan. Kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillah wa huwa aqwam. Setiap pekerjaan yang baik kita tidak mulai dengan bismillah, putus dari rahmat Allah. Kita merasa berkah, ternyata tidak ada keberkahan. Karena Nabi kita Muhammad SAW berpesan, setiap pekerjaan kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillah. Artinya lupa sama bismillah atau memang tidak pernah melaksanakan bismillah, maka bahwa aktor dia akan terputus dari rahmat Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, kita janji ucapkan insya Allah. Kalau kita melihat sesuatu, ucapkan subhanallah. Apabila ada petir, kita kan dianjurkan untuk apa? Berdoa. Allahumma la taqtulna li ghadabi wa la tughna bi azabika wa afina qabla zalik. Kita berdoa untuk apa? Mengingatkan diri kita. Allahumma la taqtulna bi ghadabika, jangan kau bunuh kami dalam kemarahan. Wa la tughna bi azabika, jangan kau hancurkan, binasakan diri kami dengan azabmu. Wa afina qabla zalik, maafkan ya Allah sebelum terjadinya petir. Seandainya pada saat itu petir mengenai kita, kita sudah minta wa'afina qabla zalik, kita minta maaf, minta ampun kepada Allah sebelum terjadi. Nah, ini artinya mengingatkan. Terus melangkah dari rumah, jangan lupa baca bismillah amantu billah tawakkaltu Allah. Setiap saat kita baca ini untuk apa? Membiasakan lidah kita, membiasakan hati kita. Karena ada 3 yang Allah ajarkan dalam Al-Quran yang benar-benar akan menjadi sumber ya kebaikan, juga bisa menjadi sumber keburukan. Apa? Inna sam'a wal absara wal afida. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-Isra ayat saya lupa. Yang jelas Allah ingatkan bahwa pendengaran bisa mempengaruhi hati. Apa contohnya, Pak? Kalau pendengaran bisa mempengaruhi hati, kita dengar kunjingan orang untuk kita, dapat cacian dari orang masuk ke telinga kita, kira-kira hati kita bagaimana? Ada perubahan, kesel apa senang? Ya jelas senang, kesel, ya bangga senang. Terus dari telinga itu kan akan membawa sumber yang tidak baik. Kemudian mata kita jarang melihat suatu pandangan yang kita senang. Akhirnya tuh hati kita gimana? Wow, hati kita akan merefleks dari apa yang kita pandang. Lalu diaplikasikan oleh hati kita, pantasnya saya seperti itu. Wah, saya pengen seperti itu. Akan menjadi satu kenangan dalam hati kita. Oh, si Ano di sana seperti ini. Itu hati. Jadi dari pandangan, dari pendengaran, hati ini bisa merekam segala. Boleh jadi kalau di dalam surat Al-Humazah itu ada yang pertama dibakar itu hati. Yang mana? Hati yang tidak pernah kenal dengan agama. Ayat 179 dari surat Al-An'am, ya. Al-A'raf itu mengingatkan bahwa manusia itu dinilai oleh Allah seperti binatang ternak kalau tidak bisa menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu jelas tiga-tiganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Alhamdulillah. Allah ingatkan seperti itu, kenapa? Karena nikmat Allah diberikan telinga, hati, dan mata ini untuk mencari kebaikan. Tapi dari situ juga sumber keburukan bisa. Laqad jarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah menyiapkan, kata Allah, menyediakan neraka jahanam yang isinya jin dan manusia. Jarana li jahannam katsiran minal jinni, banyak isinya itu manusia dan jin. Manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi gak paham sama agama. Sampai sekarang ya sholat baik gak ngerti tentang apa yang dibaca. Dan dia gak mau. Dia mengucapkan wajah wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapannya cenderung seperti itu, tapi nggak pernah paham apa sih ucapan saya, apa permintaan saya. Padahal bukan sembahyang, bukan baru sembahyangnya, udah puluhan tahun. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sampai Allah teruskan ayatnya, qul apa wallahu rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah kamu mau mencari Tuhan lagi? Ya, itu Al-An'am ayat 160, 61, 62, 63. Kita cari aman. Kenapa? Sampai kita mengatakan begitu gak paham kita. Maka kata Allah, qul apa ghairallahi rabban. Katakanlah ya Muhammad kepada orang yang ngomong seperti itu, apakah dia mau cari Tuhan lagi? Padahal itu Tuhan yang sudah memberikan sekarang. Rabbu kulli syai', Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada. Manusia itu, setiap manusia sudah ada catatannya. Wala taziru waziratu wizru ukhra. Tidak ada dosa lain yang bisa kita tanggung. Dosa kita nggak bisa kita serahin sama orang, nggak bisa. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan
Allah mayunabi'u summa yunabi'ukum bima kuntum bihi ta'malun. Kemudian kamu akan diberitahukan dengan apa yang kalian kerjakan dan akan diperlihatkan dengan apa yang kamu pertentangkan di dunia ini. Masya Allah, ada gara-gara sesuatu yang kita tidak senang kita katakan. Jangan lidah kita dibicarakan apa dituliskan untuk mencari yang baik. Lidah kita untuk berbicara yang baik. Kenapa? Kalimat yang baik tadi bagaikan pohon yang baik. Nah, sebagai kesimpulan kita untuk menentukan di tahun baru ini, pertama muhasabah diri. Nah, apa sih muhasabah tadi? Menghitung. Artinya rugi apa untung tahun kemarin. Ya, sholat kita baru yang wajib doakan. Artinya kita modal kita gunain. Modalnya kagak untung, kagak ada untungnya. Nah, coba tambahin sholat rawatibnya, baik qobliyah, ba'diyah, ya, apalagi ada sholat tambahan lainnya, ada sholat duhanya, ada sholat tahajudnya. Itu artinya mencari keuntungan. Coba kalau modal doakan apa modalnya? Modalnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, ya yang penting sembahyang. Bukan yang penting sembahyang. Sembahyang itu harus punya ilmu dan punya perkembangan. Sembahyang harus membuahkan keyakinan. Ya, jadi kita harus memahami. Mari kita belajar sama-sama. Masya Allah, Pak. Memang kalau tentang sholat aja kita kadang-kadang ya sholat itu juga masih banyak kekurangan. Kenapa? Ya karena tadi secara ilmu sholat kita belum memiliki ilmu. Kita tahu rukuk, ya rukuk seperti itu. Kita tahu sujud seperti itu. Doa-doa yang kita baca, mari kita tanamkan dari ketika kita ini dalam subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar dengan segala pujinya. Kita mengerti yang kita ucapkan, maka akan sampai. Tadi ayat dari surat Al-Imran saya baca, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang cinta kepada engkau, kepada Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti. Kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, kita cinta itu dengan apa? Dianjurkan sholat itu untuk menemui Allah. Sholat itu untuk berhadapan dengan Allah, bertemu pada Allah. Ketika kita mengatakan ini wajah wajhiyah, ya Allah, saya hadapkan muka saya, jiwa raga saya, lillati fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah, saya lurus keyakinan saya, muslimah sebagai muslim. Wama ana minal musyrikin, saya bukan orang musyrik, saya orang yang beriman. Jadi kita sudah menyatakan diri, kita yakin, kita sholat menghadap Allah, kita lagi ngobrol sama Allah. Ya, jadi kalau kita ngobrol kan apa? Dikatakan dalam ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu menyembah Allah, kalau kamu lagi sholat menghadap Allah, seakan-akan Allah berada di depan kamu. Allah melihat kamu, perhatikan kamu. Seandainya Allah tidak melihat kita, tidak. Ya, seandainya kita tidak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Fa innahu yarah, Allah melihat kita. Semua apa yang lihat? Hati kita lagi sholat hadir nggak? Insya Allah kadang-kadang. Kita ada masalah hati ini susah benahinya. Kita bawa sholat bukan bikin benar. Ya, ini kacau. Tapi berusaha bagaimana untuk menenangkan hati. Karena sholat itu hati perlu hadir. Kalau nggak hadir,
jangankan bacaan rokaat juga nggak pernah ketemu. Udah berapa rokaat ya? Kadang-kadang lupa. Apalagi menyempurnakan bacaan. Udah sulit, bacaan yang kita baca kita udah ingat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Hati kita sudah minta. Yang mana sih benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa merekanya? Kita harus tahu. Para anbiya, para ulama, para sholihin, para mujahidin, mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah begitu hebat. Nikmat seperti itu bukan nikmat kekayaan, nikmat itu mereka berjuang ingin mati di jalan Allah. Di jalan Allah, biarin mati kalau sudah ketentuan Allah, berjuang di jalan Allah, itu nikmat dalam kehidupan mereka. Kenapa? Matinya masuk surga, matinya bisa fisabilillah. Jadi nikmat itu bukan harapan nikmat, masya Allah. Para anbiya, coba para nabi, apa nabi enak dakwah? Nabi Nuh sampai 800 tahun dakwah, cuma dapat berapa? Kenapa? Banyak orang yang tidak menerima Nabi kita Muhammad SAW. Berdakwah dimusuhi sampai diboikot oleh orang Arab. Jangan ada orang pedagang itu menjual dengan keluarga Nabi Muhammad supaya dia lapar, mati kelaparan. Masya Allah, bagaimana reaksi kalau orang yang padahal Rasulullah seorang pemimpin diboikot oleh kaum Quraisy, tapi Nabi senantiasa dekat kepada meminta sama Allah, memberikan pertolongan. Tidak ada menjadi kesulitan. Coba pada kita dengar aja kita dikatain orang udah marah. Kita lihat sesuatu yang kita tidak senang, kita udah gak enak. Jadi selalu kadang-kadang berburuk sangka dan sebagainya. Coba sekarang kita timbulkan di 2023 ini apa yang kita lihat semua kebaikan. Amin. Semua kita lihat baik, walaupun kita anggap itu gak baik, jadi kebaikan. Kita jangan-jangan lihat yang gak baik. Lewat aja di rumah orang, lihat cat orang yang aneh, ngomong gak? Orang kiatnya aneh amat. Apa urusannya dengan kita? Jadi apa yang kita lihat itu pasti kita ngomong. Balik ke hati kita, orang jelek amat. Jadi kan, jadi sudah dari lidah kita udah susah untuk terpelihara, susah melihara. Kenapa? Ada mata, terus ada telinga ngomong. Apalagi rumah siapa udah katanya, rumah jam begini, masuk lagi dong. Udah dua keburukan yang kita terima. Kita ngelihat satu, kita dengar satu. Coba yang kita dengar semua jadi kebaikan. Kata Allah tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha, hati gak pernah paham agama. Walau a'yunun la yubsiruna, punya mata gak pernah melihat mana yang baik, mana yang buruk. Walahum adanun la yasma'una biha, punya telinga gak pernah dengar nasihat. Punya radio gede hebat bagus. Saya pagi-pagi jimpongan. Belum mantas pagi-pagi ada ayat Quran, enak dengar. Pagi-pagi ada ceramah agama, tausiah kita dengerin. Kita senangnya itu ya itu, ya nggak apa-apa senang. Kan beda telinga kita isinya dengan apa? Karakter, kemauan. Telinga kita apa teman juga orang nggak bakal akur, sama saudara nggak bakal akur, sama anak juga nggak bakal akur. Anak pengennya ini, kita pengen ini. Jadi itu telinga. Apa kata Allah? Kalau sudah 3 poin, qulubun la yafqahuna biha, hati nggak pernah paham agama. Walau a'yunul la yubsiruna biha, punya mata nggak pernah memandang kebaikan. Walau adanul la yasma'una biha, punya telinga nggak pernah dengar nasihat. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 kita senantiasa menghadapkan kebaikan, kita mencari kebaikan agar semua anggota badan kita dari 360 sendian nih Pak, satu aja orang bisa bengkok, kesel ya? Berarti ada penyakit. Ada 360 persendian kita dalam 1 tahun 360 hari, 1 hari zikir saja ya. Kadang-kadang zikir juga emang males begitu ngomong, masya Allah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi
untuk membangkitkan semangat kita di tahun 2023. Kita bersyukur umur kita bertambah, tapi kita juga muhasabah umur kita kurang. Sekarang 50, nggak bakal nambah 50 lagi. Ya, sekarang 60, nambah nggak 60 lagi? Kagak, paling menambah tinggal hitungan harian kan. Kalau 60, apa tinggal sehari, apa tinggal seminggu, apa sebulan, apa setahun, ya tinggal tahunan kan. Tapi belum tentu juga. Ya, ada yang masya Allah, wah tahun depan gue mau sono, nggak sampai tahun depan. Ini artinya Allah sudah berikan iman supaya yakin bahwa hidup ini tergantung bagaimana Allah. Dan kita sering baca apa? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu pedoman kita, Maha Suci Allah. Di tangannya biyadihil khairu, di tangannya kita hidup. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah ketentuan kita ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana di kekuasaan Allah.